Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu kajian yang berhubungan dengan alat reproduksi laki-laki. Ada sebagian masterpiece atau alat reproduksi laki-laki itu membengkok. Ada yang membengkok ke atas, membengkok ke samping, atau ke bawah. Apa sebenarnya penyebabnya? Bisa dikatakan bermasalah apa enggak? Nah, kita akan mengkajinya. Inhina'ul qadibi, membengkoknya batang penis. Inhina'ul qadibi, membengkoknya masterpiece. Al-basit, yang sederhana, artinya bengkok sedikit. Fisyakhsi, pada seseorang al-baligh, yang sudah baligh. Sawa'un kana hadzal inhina'u, baik pembengkokan ini ila a'la, ke atas, au asfala, atau ke bawah, au ila ahadil janibaini, atau pada salah satu dua sisi. Yu'tabaru tabi'iyan, hal ini adalah suatu yang natural, alami. Jadi kalau masterpiece-nya membengkok ke atas, ke bawah, atau pada salah satu sisi, ke samping maksudnya, itu adalah hal yang alami. Wa hadzal inhina'u, adapun pembengkokan ini, la yuaddi ila ayyi i'aqatin lil amaliyatil jinsiyati, tidak menyebabkan penghalangan pada amaliyah jinsiah atau hubungan seksual. Waqad ya'udu, terkadang kembali sababu hadzal inhina'i, apa penyebab pembengkokan ini, ila iddati umurin, pada beberapa hal, minha, diantaranya al-malabisu ad-dayyiqatu, pakaian-pakaian atau baju-baju yang sempit, celana-celana yang sempit, allati yartadiha ba'dur rijali, yang digunakan oleh sebagian laki-laki, kal jinsi, seperti jeans. Jadi hal itu banyak penyebabnya, diantaranya menggunakan baju-baju atau pakaian-pakaian yang sempit seperti jeans. Fajami'una, adapun keseluruhan kita semua, ya'lamu, tahu, annal itharatal jinsiyata, bahwasannya perangsangan seksual, laisa laha waktun, tidak memiliki waktu, wal intisabu, sedangkan adapun berdirinya zakar, qad yahussu, adalah terkadang membangkitkan, fi ayyi lahzatin, pada momen apapun, wa fi athna irtida'i misli hadhil malabisi ad-dayyiqati, dan juga di tengah-tengah menggunakan pakaian yang sempit ini, celana yang sempit ini, yaj'alur rajula yalja'u ila ikhtiyari wad'iyatin munasibatin liqadibihi, menjadikan seorang laki-laki ini melakukan pemilihan posisi yang sesuai untuk batang penisnya, inda intisabihi, ketika sedang berdiri, imma ilal a'la, ada kalanya ke atas, awil asfal, atau ke bawah, au ila ahadil janibaini, atau pada salah satu dua sisi, wa ma'atikrari hadhil amaliyati, seiring dengan berulang-ulangnya proses ini, limuddatin tawilatin, pada durasi yang lama, ya'khudhu al-qadibu, maka batang penis akan mengambil, inhina'ahu, pada pembengkokannya, alladhi awwadahu alaihi sahibuhu, yang dibiasakan oleh pemilik masterpiece itu. Lebih lanjut, pengarang kitab mengatakan bahwasannya perangsangan seksual itu tidak kenal dengan waktu. Sementara berdirinya zakar terkadang terdorong berdiri pada satu kesempatan, atau di tengah-tengah ketika seorang lelaki itu menggunakan pakaian atau baju atau celana yang sempit. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang lelaki, dia akan melakukan pemilihan yang tepat untuk meletakkan di mana batang penis itu mau ditaruh. Diposisikan tempatnya, artinya ditaruh pada posisi yang tepat, ke atas, ke bawah, ke samping, begitu. Karena biasa dilakukan seperti ini, akhirnya masterpiece itu ya membengkoknya ke arah yang dibiasakan oleh
pemilik masterpiece itu sendiri. Kalau biasa ke atas ya akan membengkok ke atas, biasa ke samping ya membengkok ke samping. Waqad yaudu, terkadang kembali aidan juga al-inhina'u, apa pembengkokan, ila ba'dil mumarasatil jinsiyati, pada sebagian praktik-praktik hubungan seksual atau jima. Asyadzati, yang jarang, yang langka, yang aneh. Allati yaqumu biha ba'du syadzin, nah, yang sedemikian juga menjadi pemicu kenapa masterpiece itu membengkok. Makanya kalau berhubungan jima tidak usah ikuti gaya-gaya yang aneh-aneh, atau posisi-posisi yang aneh-aneh, atau model-model yang aneh-aneh. Malah kadang itu merugikan pada kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan mengkaji cara merangsang istri diranjang. Ini perlu dilakukan sehingga betul-betul farji istri ini betul-betul sudah terbasahi, siap penetrasi, sehingga perlu dikaji agar memuaskan. Kalau kalian bisa melakukan itu, insya Allah istri kalian bisa cepat keluar lendir, artinya terangsang dengan dahsyat. Tariqatu itharati zawjati fil firashi, cara merangsang istri diranjang. Tajannab, jauhilah olehmu lamsal mahbali, untuk menyentuh misfe atau vagina, awit thadyaini, atau pada kedua payudara, fi bidayati marhalatil muda'abati, pada permulaan fasenya mencumbu. Faqad yabdu al-amru muz'ijan jiddan lil mar'ati, terkadang urusannya nampak mengagetkan, lil mar'ati, bagi seorang istri, wa mu'liman ba'da syai'i, dan di sisi lain juga menyakitkan. Illam takun al mar'atu biqimmatil istitharati, jika seorang istri itu belum mencapai pada puncak perangsangannya. Fayumkinu muda'abatu dhahri awil katfaini wal raqabati wa mantiqati khalfil udhunaini والاحتضان والتقبيل واستثارة منطقة البطن والخاصرة باللمس الخفيف. Maka seorang suami dapat melakukan cumbuan, mencumbu punggung istrinya, kedua bahunya, kedua pundaknya, lehernya, kemudian wilayah yang berada di belakang kedua telinganya, kemudian memeluknya, mengecupnya, dan merangsang wilayah perut dan juga pinggul, pinggang. Dengan apa? Bilamsil khafifi, dengan sentuhan yang lembut. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, dengan lembut, maka istri itu akan gampang terangsang, gampang keluar lendir, basah, sehingga ketika dimasukkan dzakar dia juga tidak merasa kesakitan. Bahkan dia bisa menikmati hubungan seksual bersama sang suami tercinta. Paham ya? Semoga bermanfaat.